Perkenalkan, ini pilotnya, namanya Kapten Gibson. Dia adalah pilot terlatih yang memiliki pengalaman terbang 16 tahun bersama TWA atau Transport Airline. Kopilotnya bernama Kennedy, mempunyai pengalaman 13 tahun di TWA. Nah, di belakangnya ada satu orang lagi guys, yaitu flight engineer bernama Gary Banks. Dia adalah seorang veteran angkatan udara, pengalamannya 10 tahun. Ini adalah pesawat jenis Boeing 727 yang berangkat dari New York menuju Minneapolis yang akan memakan waktu sekitar 3,5 jam. Dan saya perkenalkan satu orang lagi. Ini adalah pramugara, namanya Moshitsky. Umurnya baru 27 tahun. Kejadian ini bermula ketika pramugara sedang istirahat menyantap makanan. Tiba-tiba terjadi getaran pada pesawat. Kapten merasa ada yang aneh. Tanpa ada peringatan apapun, pesawat ini tiba-tiba berbelok dengan sendirinya ke kanan. Jangan-jangan ada hantunya. Lalu kapten langsung menonaktifkan autopilot dan mulai mengendalikan pesawat yang terus berbelok itu. Dia juga mencoba memperlambat pesawat supaya mudah dikendalikan, tapi ternyata tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada pengaruhnya. Lalu kemudian kapten mencoba untuk mengaktifkan rem kecepatan. Nah, rem kecepatan ini adalah permukaan kontrol penerbangan yang meningkatkan tarikan dan meningkatkan kontrol gulingan pesawat. Karena jika pesawat itu tidak melambat, kemungkinan pesawat akan terbalik. Dan ini adalah malapetaka. Tapi tetap saja pesawat itu tidak kunjung melambat. Dan mereka menyadari bahwa mereka akan segera terbalik. Dan seketika itu juga pesawat itu terjun bebas sambil berputar tak terkendali. Para penumpang berteriak histeris dan sangat ketakutan. Pengendali lalu lintas udara melihat dari monitor dan merasa kaget. Mereka memanggil-manggil pesawat itu lewat radio, namun tidak ada jawaban. Pesawat itu terus berputar menuju bumi dengan kecepatan 164 meter per detik. Lalu mereka segera melihat lampu jalan di depan mereka, dan mereka pun pasrah. Beberapa detik lagi akan menabrak tanah. Tapi kapten di sini tidak mau menyerah. Dia terus menarik kendali pesawat itu, berharap pesawat akan terangkat. Lalu dia tiba-tiba punya ide dan berteriak, "Turunkan gearnya!" Dan tiba-tiba setelah kopilot menurunkan gearnya, tiba-tiba pesawat menjadi terkendali. Hanya beberapa detik sebelum menabrak bumi. Sekarang pesawat itu harus dinaikkan lagi. Tetapi mereka seakan tak tahu arahnya. Karena pusing kan habis terjun bebas sambil berputar-putar. Lalu mereka melihat bulan. Dan itu dijadikan petunjuk arah. Mereka tidak peduli. Yang penting menjauh dari darat. Meskipun bisa terbang lagi, sebenarnya mereka belum keluar dari bahaya. Penumpangnya syok parah. Di sini kapten mulai menginformasikan kejadian ini kepada penumpang. Dia memberitahu bahwa terjadi sedikit masalah, tetapi sekarang sudah terkendali. Saat mereka baru saja pulih dari insiden mengerikan itu, mereka mendeteksi kerusakan pada pesawat. Flight engineer mendeteksi bahwa sistem hidrolik pesawat rusak. Lalu ada bunyi yang sangat bising dan memekakan telinga.
Kapten langsung berinisiatif untuk mendaratkan darurat pesawat ini di Detroit. Mereka menghubungi lalu lintas udara dan meminta petunjuk arah ke bandara Detroit. 48 km dari bandara Detroit, pramugara segera meminta penumpang untuk bersiap mendarat darurat dan jika terjadi benturan. 24 km dari Detroit, mereka mulai mengeluarkan sirip sayap untuk memperlambat, tapi pesawat malah akan berguling ke kiri. Loh, apalagi nih? Dan dia pun segera menarik kembali sirip sayap itu. Artinya, mereka harus mendarat tanpa sirip sayap. Berarti mendarat dengan kecepatan tinggi. Tidak ada cara lain untuk mendarat dengan aman. Singkat cerita, dengan menggunakan rem dan daya dorong balik, akhirnya pesawat itu berhenti dengan selamat. Mereka sadar bahwa mereka baru saja mendaratkan pesawat yang rusak parah. Tim penyelidik langsung datang ke Detroit untuk menginvestigasi apa yang salah dengan pesawat itu. Apakah karena hantu? Mereka sudah mendapatkan perekam data penerbangan yang akan dianalisis. Mereka juga akan menganalisis perekam suara kokpit. Setelah melihat pesawat itu, betapa kagetnya mereka, ternyata selat nomor 7 telah hilang. Selat dan sirip adalah permukaan kontrol pesawat. Dan jika salah satunya itu rusak, maka pesawat akan sulit dikendalikan. Penyelidik bertanya-tanya, mengapa selat itu bisa terlepas? Mereka mendapatkan bahwa selat itu terlepas pada saat selat itu diperpanjang. Artinya selat itu sedang diaktifkan ketika terlepas. Sementara seharusnya selat tak pernah digunakan di tengah penerbangan dengan kecepatan tinggi. Apakah mungkin tidak sengaja? Lalu akhirnya mereka berhasil menemukan puing-puing selat yang terlepas. Dari situ mereka menemukan bahwa selat itu telah dibuka dengan sengaja dari dalam kokpit. Apakah perbuatan si pilot? Pertanyaannya, lalu mengapa si pilot melakukan hal yang berbahaya dengan membuka selat di tengah perjalanan? Mereka melanjutkan penyelidikan dengan melihat catatan yang dilakukan oleh para kru. Mereka tidak menemukan bahwa selat ataupun sirip telah sengaja dibuka di tengah perjalanan. Tidak ada catatannya. Lalu salah seorang dari mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan pilot lain. Dia bertanya, mengapa selat itu dibuka di tengah perjalanan? Apakah itu mungkin? Dan jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata si pilot ini bilang bahwa selat biasa dibuka di tengah perjalanan, tapi itu di luar prosedur yang sah. Biasanya itu dilakukan oleh pilot-pilot yang nakal untuk menghemat waktu dan menghemat bahan bakar. Lalu penyelidik ini bertanya lagi, loh bukannya itu berbahaya untuk membuka selat tengah perjalanan? Lalu pilot ini menjawab lagi, itu tidak berbahaya kalau tahu tekniknya. Caranya adalah pemutus sirkuitnya harus dikeluarkan dulu, baru selatnya dibuka, dia bilang begitu. Jadi tombol yang ini nih harus dikeluarkan dulu, baru selatnya aman untuk dibuka tengah perjalanan. Jadi sekali lagi ini adalah prosedur yang tidak sah.
Ini biasanya dilakukan oleh pilot-pilot yang iseng atau nakal, yang ingin penerbangan mereka itu lebih cepat gitu loh. Nah, tiba sekarang saatnya para penyelidik mendengarkan rekaman suara di kokpit. Seperti apa sih? Jadi mereka ingin mencari bukti bahwa para pilot ini telah melakukan prosedur yang tidak sah. Dan mereka sungguh kaget setelah mendengar isinya. Isinya tidak ada apa-apa kecuali suara pilot yang menyuruh kopilot untuk mengeluarkan penumpang. Lah, itu mah suara rekaman setelah pesawatnya mendarat dong. Jadi sisa rekamannya itu kemana? Kok aneh? Lalu penyelidik ini curiga bahwa pilot sudah menghapus rekamannya. Akhirnya mereka sepakat untuk menginterogasi Kapten Gibson. Ini adalah gambar aslinya Kapten Gibson ketika diinterogasi. Dan betapa kagetnya mereka ketika Kapten Gibson mengakui bahwa dia selalu menghapus rekaman suara kokpit setiap habis penerbangan. Wah, nggak beres. Hanya saja penyelidik ini tidak habis pikir. Mengapa setelah insiden mengerikan itu, si kapten tetap menghapus rekaman seperti biasanya? Kayak santai aja gitu dia mah. Jadi si penyelidik ini belum mempunyai bukti bahwa si kapten ini melakukan prosedur yang salah. Tapi mereka yakin rekaman itu dihapus untuk menutupi kesalahan si kapten. Lalu akhirnya mereka menemukan sedikit titik terang. Mereka menemukan bahwa ketiga orang ini tidak kompak, tidak sinkron lah untuk melakukan suatu prosedur. Kuncinya ada pada kesaksian pramugara. Jadi dia sempat ketemu dengan flight engineer yang keluar kokpit untuk ke toilet dan mengembalikan nampan. Nah, waktu flight engineer ini keluar kokpit, si pilot mengajak kopilot untuk melakukan prosedur yang salah tadi. Kopilot mah nurut-nurut aja. Dan di sini pilot Gibson menjalankan aksinya dengan beranjak dari kursinya ke belakang lalu menarik sirkuit pemutus itu. Setelah tombol itu ditarik, baru dia membuka slotnya. Nah, celakanya ketika flight engineer ini balik ke kokpit, dia sadar ada tombol yang keluar dan dia mengembalikannya ke posisi semula. Sementara pilot dan kopilot tidak tahu bahwa tombol itu sudah dikembalikan ke posisi semula. Mereka baru sadar ada yang salah setelah terjadi getaran. Dan sudah terlambat buat mereka untuk menarik kembali slotnya karena slotnya sudah rusak duluan. Jadi nggak kompak kan ini mah. Nah, yang rusak itu bukan semua slot, tapi cuman slot nomor 7. Yang selanjutnya menyebabkan pesawat terbalik dan terjun bebas. Nah, yang menyelamatkan mereka dari tabrakan adalah karena slot itu terlepas dan terlempar. Karena slot yang rusak itu sudah terlepas, maka pesawat itu langsung bisa dikendalikan kembali. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa, guys. Karena slot itu terputus ketika jarak pesawat 2,4 km sebelum menabrak tanah. Dan akhirnya kita tahu bahwa pesawat bisa terbang lagi dan mendarat dengan darurat dan babak belur di Detroit. Setelah kejadian ini, para penyelidik mengeluarkan peraturan baru. Sangat berbahaya jika membuka slot atau sirip di tengah kecepatan tinggi. Tapi mereka tidak menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan kriminal.
Mereka hanya mencegah kejadian yang sama terulang kembali di masa yang akan datang. Sampai saat ini, para pilot mengaku tidak bersalah. Mereka mengakunya tidak sengaja mengaktifkan slat di tengah perjalanan. Dan setelah kejadian ini, sekarang semua pesawat sudah dilengkapi dengan komputer yang mencegah pembukaan slat atau sirip di atas ketinggian tertentu. Jangan takut guys, pesawat sekarang sudah semakin canggih. Tapi yang namanya umur cuma Tuhan yang tahu. Setuju kan? Jadi sampai jumpa di pesawat berikutnya. Kok suara gua jadi kayak robot ya?